wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah, mohon tata tertib yang tadi dibicarakan untuk dipatuhi. Bila mana bergeser, dihimbau agar mulutnya tetap tenang. Mohon untuk bergeser, dihimbau tetap tenang. Ibu-ibu dihimbau, ayo tetap tenang, jangan berenyak berbicara, luruskan dan rapatkan shaf. Bapak-bapak dipersilakan yang baru hadir segera merapat, atau di sebelah kiri saya masih banyak shaf yang kosong, sehingga lebih enak untuk mendengarkan nanti tausiah yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau A'agim. Takbir. Shollu ala Nabi. Pada hari ini kami menyampaikan terima kasih kepada para tamu-tamu undangan dan juga kepada Kiai Haji maupun para asatid, ustadz, ustazah yang telah hadir, menyempatkan hadir untuk meramaikan Masjid Raya Al-Ittihad Legenda Wisata. Sedikit pesan sponsor, yaitu bahwa di sebelah kanan ada stand, yaitu ada counter dari Darut Tauhid yang menjual buku-buku dari A'agim. Dipersilakan Bapak dan Ibu, bila mana ingin memiliki, mengkoleksi buku-buku tersebut, bisa langsung ke stand Darut Tauhid yang ada di depan selasar Masjid Raya Al-Ittihad, dan itu dibuka untuk umum. Ya, nanti kalau pada saat pembelian setelah acara bisa diperbolehkan. Ya, sekali lagi kami menghimbau ibu-ibu, tolong ya, yang masih ada di sekitar selasar bisa naik ke atas, maupun anak adik-adik kecil yang sudah bisa dibimbing oleh ibu-ibunya untuk tidak turun naik tangga karena nanti agak berbahaya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin, guru kita Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau A'agim sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan membawakan tema indahnya menjadi maaf. Bapak dan Ibu datang kemari karena siapa? Karena sendiri atau karena Allah? Datang kemari karena sendiri atau karena Allah? Kemari karena sendiri atau karena Allah? Bisa duduk sini karena sendiri atau karena Allah? Kita sekarang berada di rumah siapa? Untuk itu mari kita beradab dengan baik, dan kami dengan segala hormat kepada Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, waktu dan tempat kami persilakan. Subhanallah katsiran, tafadhal Kiai. Alhamdulillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Biar deketan. Ya, kameramen boleh duduk supaya yang belakang tidak terhalang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan dan menyimak menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini membuat hati kami semakin yakin padamu ya Allah, semakin mencintaimu ya Allah, semakin merindukan perjumpaan denganmu. Lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Kabulkan doa kami wahai yang maha menatap. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Judulnya dirubah boleh panitia? Indahnya pemaaf. Boleh saya ganti dikit? Bolehlah ya. Ada satu judul yang saya sedang senang-senangnya dengan judul ini, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih. Suatu saat Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar." Maukah kuberitahukan orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabatnya, ya Rasul. Qala, beliau bersabda, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Inilah hadirin, ada 4 yang menurut Rasulullah SAW diharamkan tersentuh api neraka. Tertarik? Oh, tidak? Hidup di dunia ini hanya mampir. Boleh merekam tapi jangan pakai lampu ya. Ya, sudahlah. Bu, Pak, kita di dunia ini hanya mampir. Kalau saya lihat dari depan, jelas sekali ini wajah-wajah bakal meninggal. Dan pilihan kita tuh meninggalnya jadi ahli sorga atau ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Pasti mau ke sorga, benar? Sayangnya kita ingin ke surga, cuma amalannya rada-rada seperti yang kurang semangat. Contoh, Bu, Ibu, banyakan baca Quran atau baca WA? Bu, Ibu khusyuan sholat atau dandan? Saya kira harus mempelajari ilmu ini. Siapakah hayyin? Coba diikuti. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qarib. Ikuti hadirin, mumpung gampang. 1 hayyin, 2 layyin, 3 qarib, 4 sahl. Siapa orang yang hayyin? Orang yang hayyin itu adalah orang yang lahir batinnya tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Jadi orang yang hayyin itu Rasulullah pasti hayyin. Tenang, semuanya serba terkendali. Pikirannya jernih, sikapnya semuanya penuh pertimbangan. Perkataannya falyakul khairan aw liyasmut. Perkataannya baik atau diam. Tidak ada celetak-celetuk yang sembarangan, tidak menyakiti orang. Tidak tergesa-gesa, tidak gerasa-gerusu, tidak temperamental, emosional. Pokoknya hayyin itu orangnya tuh tenang, mantep, dan menenteramkan. Nanti dijelaskan bagaimana supaya hayyin, ya. Dari mana? Kenapa ada orang yang begitu ajeg? Yang kedua layyin. Layyin itu lembut, sangat sopan dan santun, sangat senang kepada kebaikan, penuh empati. Orang yang layyin itu. Yang ketiga qarib. Orang yang qarib itu dekat, akrab, hangat, enak sekali bergaul dengan orang yang qarib itu, menyenangkan, membahagiakan. Tidak jaim, somse, tidak melukai, tidak. Pokoknya ketemu dengan
Yang qarib ini bisa merindukan. Dan yang keempat, sahal. Sahal itu mudah. Orang yang sahal itu tidak ribet hidupnya. Simple, solutif. Kalau ada masalah dengan orang yang sahal ini, enak sekali. Tidak berbelit-belit, tidak rumit, tidak didramatisir, tidak ribet. Halo? Kenapa jadi pada mikir begini? Tidak ada yang cocok ya? Ada kira-kira yang punya 4 ini? Begini ya hadirin, segala urusan itu harus pakai target. Kalau tidak keberatan, kita pakai target ini. Ketika Rasulullah SAW ditanya mengapa Rasul diutus ke bumi, jawaban beliau, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya, cirinya apa? Akhlaknya mulia. Ayul mu'minin afdalu, tahukah kita orang yang paling afdol imannya? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Orang yang mulia akhlaknya, walaupun ibadahnya standar, derajatnya seperti ahlul qiyam, ahli tahajud, ahli saum, tinggi sekali. Bahkan yang 4 ini itu menunjukkan akhlak, tidak akan tersentuh api neraka. Baik, lanjut ini. Di sana saya lihat ada panah, sasaran panah. Harus jelas target. Memanah itu punya busur, punya anak panah, yang penting itu ada target. Tanpa target, maka tetangga menjerit. Karena kemana saja anak panahnya. Sudah ada target, yang kedua harus fokus. Punya target tidak fokus, mertua yang ngejerit. Sudah fokus, supaya mahir harus disiplin. Ini kuncinya ya, kalau ingin berubah akhlak. Ada target, ada fokus, ada disiplin. Jadi kalau lihat orang jago memanah tuh jangan kagum, itu hasil. Aslinya kalau mau tahu orang jago memanah, pertanyaannya adalah berapa kali memanah tiap hari. Kalau dia memanah setiap pagi itu 500 panah, itu udah jelas jadi jagoan. Jadi jangan kagum kepada hasil. Nah, termasuk kita harus punya target dalam akhlak. Kalau tidak keberatan, ini target kita. 1, untung saya lagi membahas hayin, saya tidak boleh emosi. 1, hayin. 2, layin. 3, qarib. 4, sahal ya. Hayin, layin, qarib, sahal. Bagaimana? Jadi kalau orang tenang seperti memanah jitu, itu hasil dari riadoh. Latihan memanah tiap pagi 100 saja, insya Allah naruh botol di kepala tuh kena. Kadang kena kepalanya, kadang kena botolnya. Nah, ternyata tenang itu dalilnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi orang yang paling bekal tenang itu adalah yang paling banyak zikrullah. Jadi ibu bapak, kenapa ada orang yang stres? Tahu? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Ulangi, kenapa stres?
Jadi harusnya bagaimana? Banyak zikir kurang mikir, enggak cocok. Al-Quran itu menyuruh kita mikir. Afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Mengapa engkau tidak mikir? Kenapa dia tidak mikir? Yang benar itu tiap mikir jadi. Nah itu kalau ingin tenang. Bu udah pernah merasakan cemburu? Cemburu pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enek? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan yang luar biasa begitu, urusan jadi beres atau nambah? Tuh gitu. Kenapa sampai umulek dan ngaco gitu? Pasti kebanyakan mikirin suaminya. Iya kan? Harusnya gimana? Tuh kan? Harusnya tiap mikir jadi. Ketika cemburu sama suami, ingat suami, ingat Allah. Ya Allah, takdirmu beliau jadi suami saya. Suami saya adalah ciptaanmu ya Allah. Suami saya adalah milikmu ya Allah. Suami saya adalah genggamanmu. Engkau tahu lahir batin suamiku. Engkau tahu pikirannya, engkau tahu hatinya. Tolong ya Allah, titip jagakan suami saya. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik setiap hati. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinmu. Titip ya Allah. Didengar tidak ibu-ibu itu oleh Allah doanya? Tapi sedikit yang begitu, kebanyakan menyelidiki suaminya. Boleh tidak buka HP suami? Coba yang pernah buka HP suami, dengan membuka HP suami pikiran jadi tenang atau kacau? Hati jadi tentram atau galau? Rasain. Jangan atuh Bu. Boleh tidak buka HP suami? Tergantung. Kalau suami nyuruh, buka sebagai amal soleh. Tapi kalau suami dikasih antimo 3, terus kelenger, terus ibu diam-diam buka, jangan, tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Silau. Lanjutkan. Ingat anak, ingat Allah. Ingat rizki, ingat. Makin lambat ingat ke Allahnya, turunlah gelisah. Makin cepat ingat ke Allah, turunlah sakinah. Makanya orang-orang yang hidupnya galau, resah, takut, bingung, pasti kurang zikirnya. Saya zikir, oh berarti zikirnya baru di lisan. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang pertama, ingat ke Allahnya tuh ilmul yakin. Seperti orang berada di kampung yang tidak ada TV, tidak ada listrik, sholat ngadep kiblat. Kenapa Bapak ngadep kiblat? Karena Ka'bahnya di kiblat. Dia tidak pernah tahu ke Ka'bah, tapi tahu ilmunya bahwa sholat ngadep kiblat. Namanya itu ilmu yakin. Yang begini rada mudah goyah. Beda dengan yang punya TV. Ada listrik, ada TV. Lihat, oh Ka'bah tuh seperti ini bentuknya. Yang tadi masih bisa dibohongi. Ka'bah tuh ujungnya bulat. Masa? Iya, itunya juga bungkusnya pakai batik. Oh ya? Mentang-mentang pakai batik.
Tapi yang sudah lihat TV beda, jadi ainul yakin. Enggak, saya sudah lihat Ka'bah seperti itu, kiswahnya hitam, itu namanya ainul yakin. Lebih mantap lagi, ada lagi yang lebih tinggi, yaitu hakul yakin, yaitu orang yang sudah pernah ke tanah suci, sudah umroh, sudah haji, tawaf, sholat di depan multajam, doa, sudah cium hajar aswad, itu sudah mantap keyakinannya. Nah, kepada Allah juga begitu. Banyak yang cemas dalam hidup ini karena kurang yakin ke Allah. Makanya tidak cukup zikir itu hanya lisan. Sudah bagus lisan, tapi harus juga akal pikiran, juga zikir hati kita dengan keyakinan. Contoh, apa yang bikin gelisah, Bu? Jawab hadirin. Suami, doa saya ini makin lama makin tua. Ibu cemas jadi tua karena tidak yakin tubuh ini milik Allah. Jangan takut jadi tua, Bu. Tahu kenapa? Karena udah jadi. Ya. Terima jadi tua tuh, nikmati, ini tubuh milik Allah. Sesuka Allah, benar? Yang penting bagi kita tubuh ini makin dekat dengan Allah, bukan masalah tua muda sehat sakit, tapi jadi dekat dengan Allah. Jadi tua alhamdulillah, berarti kita sudah tidak lagi mengandalkan body. Kalau dulu kan ibu gini, sekarang kan gitu. Makin senior kan makin dibatasi. Nah, makanya makin kuat sekarang ke Allahnya. Barang siapa yang yakin tubuh ini milik Allah, bagusnya tidak akan ujub, merasa ada kekurangan tidak akan minder, lihat orang lain tidak akan iri karena orang lain juga milik Allah, lihat yang ada kekurangan tidak akan menghina karena itu juga milik Allah, dan siap tubuh ini setiap saat bisa terjadi sesuatu nih pada tubuh ini. Benar? Ada seorang anak SMA di BSD naik motor jatuh ke bawah tronton, Pak. Kelindes tangannya, hancur, diamputasi. Masuk ke kelas, udah buntung tuh tangannya. Kata orang-orang, wah kasihan tangan kamu buntung. Kata dia, kawan-kawan, lihat dong yang disisakan oleh Allah. Allah cuman ngambil tangan kanan, nih sisanya. Begitu. Ngerti enggak sih? Kayak kurang ngerti nih. Gimana kalau yang disisain cuman tangannya? Ya, kan horor di kelas. Makanya kalau kita ingin hidup ini tenang, jangan berlama-lama mikir yang tidak jadi zikir. Wah, gimana nih dolar naik? Ya, Tuhan kita kan bukan dolar. Tuhan kita Allah. Mau naik, mau turun, tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Ayo, mikir apa coba yang suka bikin gelisah? Pilpres kemarin. Masih stres mikirin Pilpres? Ingat capres, ingat Allah. Jadi kenapa ini? Ya sudah ketetapan Allah, Pak Jokowi jadi presiden. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan, kerajaan, kedudukan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah ambil dari siapa yang kehendaki. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki. Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Misah antara kekuasaan dengan kemuliaan itu tidak sama-sama. Kalau diberi kekuasaan benar menggunakannya, baru dikasih kemuliaan. Kalau dikasih kekuasaan salah menggunakannya, maka dikasih kehinaan. Berapa banyak yang ditangkap KPK? Benar? Dikasih kekuasaan, dia korupsi, kasih kehinaan. Gitu. Jadi terserah Allah siapa yang dikasih kedudukan. Nah, kalau
jadi takwa, maka jadilah mulia. Jadi belum mulia dan hinanya, kecuali bagaimana nanti menggunakannya. Sudah, tugas kita mah cuman niat, sempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah, udah. Jangan ribet. Wah, gimana ya kalau Indonesia begini? Allah yang menjamin kita, bukan presiden manapun. Jelas? Bu, mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Bukan tidak boleh cinta, kalau terlalu cinta pasti suami ibu lebih banyak di hati ibu daripada Allah. Kalau hati sudah kebanyakan mikirin suami, Allah tahu isi hati, tidak akan suka. Cirinya Allah tidak suka, ditanamlah kegelisahan di hati. Jangan keseringan WA sama suami. Dikit-dikit, Mas, where are you darling? Saya kan di sebelah kamu. Oh maaf ya, belum pergi ya Mas. Bukan tidak boleh, hati-hati. Apalagi sampai ada melekat di hati ini selain Allah, jadi itu penderitaan. Kalau sudah senang sama uang, tidak nyambung ke Allah, pasti dia menderita. Bangun tidur, uang gimana nih uang? Proyek kita gimana? Tidak nyambung ke Allah, menderita. Padahal uang itu Allah yang ngebagi, kadang dibuka, kadang ditahan, kadang diambil. Duh, gimana ya, anak saya belum dapat jodohnya. Makin ingat jodoh, tidak ingat Allah, stres. Dia sekarang udah 27 tahun. Siapa yang ngasih umur? Siapa yang ngatur jodoh? Apakah takdir Allah terhalang karena umur hambanya? Ya, jawab hadirin. Enggak. Saya pernah diundang tuh oleh Pak Anies waktu tahun baru. Jadi saksi, suaminya 76 tahun, istrinya 74. Itu umur nggak ngepek tuh. Oh, saya sih kurang cakep sehingga saya nggak dapet jodoh. Nggak mungkin ada hubungan antara wajah dengan jodoh. Yang bikin wajah siapa? Yang ngatur jodoh siapa? Masa karena wajah yang Allah ciptakan lalu Allah jadi susah ngasih jodoh? Buktinya di pesantren, yang lumpuh ada jodohnya, yang tunanetra ada jodohnya, yang tuli ada jodohnya, karena Allah yang ngatur. Makanya gelisah itu alarm bahwa hati kita kurang ingat kepada Allah, kurang yakin kepada Allah. Jelas? Mau bahagia, mau hayyin, wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Zikirnya itu bisa dengan sholat, sing sering sholat, dikit-dikit sholat. Bu, saya lihat suami ibu itu pegang-pegang perempuan, akhwat loh Bu, kadang-kadang dipeluk. Hah? Di mana? Tenang, yang betul, iya, ambil wudhu, ya Allah, tolong. Maaf Bu, ternyata yang dipegang itu bayi. Alhamdulillah. Kita mah kalau ada apa-apa jarang ke Allah dulu Pak. Ya Alhamdulillah. Ini saya boleh cerita Pak sedikit. Ini kemarin 2 malam yang lalu tugas dakwah di Lubuk Linggau. Jam 7:30, jam 7 dapat telepon dari anak. Abah, ya saya baru ditabrak truk. Di mana ini? Di tol. Masya Allah, ternyata kendaraan anak ketabrak truk Pak. Dari belakang sampai muter, ketabrak lagi kendaraan lain. Masnya gimana? Alhamdulillah saya nggak apa-apa. Sesudah beres gitu, beberapa saat kemudian gak bisa ditelepon, ternyata pingsan Pak. Udah mau ceramah ya, ingat ceramah sendiri, tenang, tenang.
Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah ngasih petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. At-Taqabun ayat 11. Wah, ini tempatnya di mana tabrakannya ini? Alhamdulillahnya tuh supir truknya tuh turun Pak, kata polisi, baru kali ini katanya tronton nabrak, nolong, biasanya kabur karena mobil besar Pak. Ditolong, Dek, ini yang nabraknya, iya Pak, maaf saya ngantuk katanya. Jadi ketabrak tapi saya berusaha, cuman sekarang pingsan. Ya tenang, kita selesaikan. Alhamdulillah ada ambulan datang. Yang pegang ambulan saya Agim bapaknya. Oh ya tenang, begitulah. Jadi sambil ceramah tuh kering, ya sekarang di rumah sakit mana. Tapi yakin Allah yang menguasai segalanya. Datang bala bantuan dari mana-mana. Allah yang menggenggam. Panik tidak menyelesaikan masalah, betul? Dan Allah ini anak, ini ciptaan Allah, ini anak milik Allah. Jadi jangan pernah tidak nyambung ke Allah. Kalau tidak nyambung ke Allah pasti stres. Terjadi begitu izin Allah. Siapa yang ada rencana tabrakan gitu? Supir nggak mau dia nabrak, benar? Anak saya juga tidak mau dan datangnya dari belakang lagi truknya tuh Pak. Dia hati-hati begini, jebet dari belakang. Alhamdulillah, semuanya pasti ada hikmahnya. Kemarin dibawa di rumah sakit. Kaku semuanya, rupanya punggungnya memar Pak, jadi peredaran, jadi tidak bisa bergerak begini saking sakitnya. Sesudah di MRI tadi malam, alhamdulillah saraf tulang aman, hanya penggumpalan di sini pembuluh darah yang pecah. Alhamdulillah, Allah yang mengatur. Halo, kalau enggak ingat Allah mau gimana kita ya? Nggak panik, galau juga, terbatas kemampuan. Tapi kalau Allah mau, Allah gerakan siapapun yang menolong. Maaf cerita pengalaman ini tidak apa-apa hadirin. Jadi stres tuh kalau telat ingat ke Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada apa-apa innalillah wa inna ilaihi rajiun. Wasta'inu bisabri wassalah. Makanya supaya bagus, ada apa-apa sedih, sholat. Punya keinginan, sholat. Sakit hati, sholat. Cemburu, sholat. Bener. Takut, sholat. Karena yang menguasai apapun yang kita inginkan adalah Allah. Yang menguasai apapun yang kita cemaskan siapa? Allah. Anak di luar negeri ada berita sholat. Ini rahasianya. Wasta'inu bisabri wassalah. Tanpa ingat ke Allah pasti tidak akan keluar hayinnya. Jelas Pak? Pak, jangan bikin saya kehilangan hayin ya. Oh gimana istri saya tuh cemburuan sekali ke saya, terus aja curiga aja sama saya. Shh, tenang. Apa rahasianya? Kan udah pernah dulu diceramahin di sini. Kalau sama wanita, sama istri itu harus tenang. Karena wanita dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Ingat 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah saya ceramah, udah belum ceramah itu di sini? Belum ya? Nah ini buat bapak-bapak tenang, ya Pak ya. Harus hayin menghadapi istri itu. Karena kalau dikerasin patah, kalau dibiarin tetap bengkok. Jadi diapain? Ya dihayinin, tenang. Kenapa? Pokoknya ngadepin wanita mah disabarin dan disolatin. Udah itu aja. Sholat tobat Pak, bukan sholat jenazah. Kenapa harus sabar? Karena wanita memang begitu. Suka kurang jelas, itu aja. Tuh lihat, mudah-mudahan.
Jangan ngambek, Bu. Bu, Ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Tuh, lari ya Pak ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Tuh, mereka juga ketawa sekarang. Jadi ibu-ibu teh suka ngomong dulu, baru mikir. Udah mikir, bingung. Udah bingung, ketawa sendiri. Tapi tidak minta maaf, itu standar. Jadi biasa ya, tenang. Suka rubah-rubah pikirannya. Bu, ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin, mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh, tidak, robah-robah weh antem. Jadi suami mah tenang, ngerti Pak? Kalem weh. Memang begitu garisnya Pak. Kita mah bagian salah, enggak pulang dicariin, udah pulang diomelin, ya biasa. Kalem weh. Oh, mah 2 kali lipat ya katanya. Jangan banyak komentar. Pak, mau dimasakin apa nanti? Udah Bu, nggak usah repot-repot. Yang ada aja nggak apa-apa. Ih, suami teh, istri mau berbakti dipersulit. Punya keinginan dong. Mama kan pengen punya amal. Salah, gitu. Ya udah, bikinlah apa opor ayam spesial. Ayam tuh lagi mahal Pak. Salah. Ya udah, yang gampang atuh karedok. Karedok itu kan pakai kacang, papa asam urat, susah nanti seisi rumah. Salah. Atulah itu ke warteg aja yang gampang Bu. Pilihannya banyak, murah, ibu nggak capek, enak kan? Oh, berarti masakan mama nggak enak ya? Salah. Begitu. Senyum malah hadirin. Ada yang istrinya kayak gitu Pak? Awas dipelototin Pak. Jadi kesimpulan, orang yang hayyin itu adalah orang yang sangat banyak zikrullah. Zikirnya sampai ke tingkat yakin. Kalau sudah yakin, tenang. Karena yakin segalanya milik Allah, segalanya dalam kekuasaan Allah, dan tidak akan pernah terjadi sesuatu tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia akan memberikan sebutir nasi saja kepada saya, kalau Allah tidak izinkan tidak akan pernah datang. Betul? Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan, kalau Allah tidak izinkan tidak pernah jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Semua hanya bisa terjadi biiznillah. Coba saja lempar Pak, saya pakai kotak kue, HP, apapun ke tubuh saya, tanpa izin Allah tidak akan tersentuh tubuh ini. Tuh kan nggak diizinkan. Gimana ya, kan setiap manusia dikuasai Allah, hatinya dibulak-balik oleh Allah, dibikin saja oleh Allah. Tidak ada yang mau lempar, nggak terjadi tuh lempar. Makanya Bu, gak usah berusaha dicintai suami, berusaha dicintai Allah. Karena suami ibu dikuasai Allah. Kalau dibalikin hatinya sayang, sayang. Kalau suami enek, enek. Walaupun ibu dandan stakar kebek, pakai bulu hidung palsu, pakai apa, udah gak ngepek. Asli, beneran. Nih, Duktu mararati kullaha. Ini Ali bin Abi Thalib mengatakan, semua kepahitan sudah kurasakan seluruhnya. Falam ajid amara min hajati ilan nas, dan tiada yang lebih pahit selain berhajatnya hati kepada manusia. Makin berharap kepada manusia, makin pedih hati ini. Makin ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi,
ingin dicintai, ingin diberi, makin sering sakit hati. Sulit keluar sifat hayyin bagi orang yang hatinya berharap dan takut kepada manusia. Jadi hayyin itu lahirnya dari zikrullah, la ilaha illallah, yang tidak menuhankan apapun selain Allah. Tidak ada kemelekatan di hatinya dengan dunia berikut isinya. Kemelekatan hatinya hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melekat di hatinya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, pujian, penghargaan, nafsu. Yang melekat di hatinya selain Allah tidak akan pernah bisa hayyin, karena dia akan dibuat gelisah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggenggam hati kita. Jelas? Biasa sajalah belajar dari tukang parkir. Tenang mereka, banyak mobil, tidak ada yang sombong, ganti-ganti mobil, tidak takabur, diambil sampai habis, tidak ada yang sakit hati. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Semua cuma titipan. Relax. Jelas tidak nih kenapa ada yang hayyin, Tuhan? Gimana kalau dihina orang? Ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad juga yang mulia dihina. Masa kita yang hina betulan, nggak ada yang menghina? Kita kan hina asli, cuma nggak ngaku. Tapi saya sakit dihina. Sakit itu bukan karena dihina, sakit itu karena tidak jujur melihat siapa diri kita. Kalau kita jujur melihat diri kita sendiri, maka penghinaan orang itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Tuh si ibu si banyak omong, alhamdulillah saya disebut banyak omong, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak koreng dan sebagainya. Lah iya, saya kan udah nyobain dihina ya. Ternyata penghinaan tuh tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah. Nah, fokus kita tuh ingin dihormati orang. Padahal kalau kita jujur, kita tuh udah luar biasa ditutupi Allah aib dan dosa kita ini. Dah, tenang aja. Jangan pengen dipuji suami, Bu, sakit hati. Dandan aja, nggak usah nanya, Mas, gimana penampilan? Itu bikin suami bingung. Kita harus ngomong apa coba ya? Ngomong cakep dah nggak begitu, yang ngomong jelek nggak tega. Ya wes kayak kesemek gitu, jadi sakit hati. Dua, layyin. Jadi hayyin itu datangnya dari mana? Zikrullah. Zikrullah yang paling kokoh adalah la ilaha illallah. Tidak hanya lisan, tapi di hati tidak menuhankan apapun selain Allah. Tidak ada kemelekatan selain hanya dengan Allah. Nih, contoh mikrofon. Ini mikrofon ini bagus nih. Mahal. Saya suka. Ini manfaat. Tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Sebab kalau ini melekat, tangan saya nggak berfungsi normal. Benar? Apalagi melekat di bibir saya. Ada kalanya dipegang, ada kalanya disimpan. Itulah dunia. Jangan pernah melekat di hati. Setuju? Dah. Dua. Udah habis belum waktunya? Biasa aja, nggak usah emosi jawabnya. Layyin itu lembut. Dari mana datangnya sifat layyin? Kalau tadi dari tauhid ya, zikir yang tauhid. Kalau layyin datang dari rahmat, kasih sayang. Kalau hati sudah rahmat, datanglah kelembutan. Coba
sayang ke kucing, pus. Betul tidak? Dan hebatnya kasih sayang, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Pengen disayang Allah, sayangi ciptaan Allah. Buktinya, pernah dengar wanita pezina melihat seekor anjing kehausan. Lalu wanita pezina di zaman Bani Israel, ini hadis sahih ya, wanita ini turun ke sumur, bawa sufnya, selopnya, gigit, naik lagi dan kasih ke anjing. Tidak ada yang lihat. Allah maha melihat dan Allah menghargai perbuatan wanita ini, diampuni dosanya. Bayangkan wanita pernah berzina, ngasih minum seekor anjing, diampuni dosa. Karena Allah menghargai orang yang hatinya penyayang. Saya pernah lihat video tentang ibu-ibu di Kolombia masuk ke kebun binatang, lihat singa, dipukul itunya teralisnya, singa berbalik, pas berbalik langsung berdiri dan mengeluarkan tangannya seperti yang menerkam si ibu. Ternyata bukan menerkam, memeluk, sampai kangen gitu ke si ibu tuh. Aduh, sampai singa, ini si ibu punya apa? Kenapa singa, binatang buas begitu menyayangi, begitu merindukan? Kenapa? Apa karena kecantikan si ibu ini? Tes, coba yang cantik-cantik ke kandang singa, diapain? Apa karena perhiasan? Misalkan cincin singa, pakai gelang, bawa tas singa, kemudian dipeluk? Atau karena pendidikan, ini S3 atau pendidikan yang tinggi sehingga dipeluk singa? Atau karena suaminya punya jabatan? Si ibu ini punya dua kunci penakluk hati. Satu, kasih sayang. Yang kedua, ketulusan. Rupanya 5 tahun yang lalu ibu ini pernah menolong singa itu dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Singa tidak melupakannya. Dulu kecil singanya, sudah besar sekali 5 tahun, dan singa ingat tuh, tidak lupa. Disebut tulus itu tanpa pamrih. Kalau kita ikhlas, karena kita ini lillahi ta'ala. Mereka tidak mengenal Allah, jadi cukup tanpa pamrih, tulus. Kalau ikhlas karena Allah. Nah ibu bapak, singa, binatang buas, pakai kasih sayang dan keikhlasan, dia ingat, merindukan dan menyayangi. Jadi kalau suami ibu takut pulang ke rumah, itu artinya suami kulang katih tayang. Mengerti? Ini wajah-wajah kulang katih tayang ya. Serius hadirin. Kenapa kita sekarang berkumpul di sini? Kita tidak mendengar suara Rasulullah langsung, kita juga tidak lihat videonya, rekamannya, kita juga tidak pernah melihat fotonya. Tapi kenapa hati kita sekarang masih terpaut kepada Rasulullah? 1400 tahun lewat, ribuan kilometer tembus dari tanah suci ke sini. Apa kekuatannya yang membuat kita mengenang, merindukan Rasulullah? Tahu apa rahasianya? Karena Rasulullah adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Walaupun wafat ribuan tahun, tembus ke hati kita. Inilah kekuatan kasih sayang. Makanya kalau kita bisa mengasah kasih sayang kita, tembus rentang waktu, rentang jarak. Karena itulah yang hebatnya manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Kenapa para ulama bisa tembus? Karena kekuatan kasih sayangnya. Guru saya, muridnya cuma 2, sahabat dan saya. Sekarang sudah wafat. Luar biasa efeknya, Pak. Padahal beliau sangat sederhana, tapi ketulusannya, dikirim pulsa 50.000 saja tidak diterima, Pak. Tulus sekali, tidak mau dikenal. Masya Allah, perubahannya sangat besar. Karena memang kasih sayang dan keikhlasan, itulah kekuatan terbesar yang Allah berikan di hati manusia. Jelas hadirin? Bu, Ibu, mengerti? Ingat ya, suami dan anak-anak kulang katih tayang. Pertanyaannya gimana supaya keluar kasih sayang dari sini? Mau tahu rahasianya? Surat At-Taubah 128 tuh ya. Yang pertama adalah empati. Seperti wanita pezina itu lihat anjing katanya sampai menjilat-jilat pasir kehausan. Duh, kasihan benar. Kita meraba derita orang lain, meraba kesulitan orang lain. Itu keluar kasih sayang. Seorang anak, ibu saya tuh galak, ibu saya tuh judes, kalau ketemu kerjanya cuma 2, nyuruh dan melarang. Sudah itu diajak tafakur, tuliskan jasa perjuangan dan penderitaan orang tua mengurus dirimu. Hamil, duh waktu hamil ibu mual, muntah, tapi tetap membelai perutnya. Waktu melahirkan ibu mempertaruhkan nyawa, bersimbah air mata, keringat, darah, bahkan sakit tidak terperi. Waktu saya bayi siang malam ditunggui, sedang enak makan tidak pernah jijik membersihkan kotoran saya. Kalau saya sakit, apapun dipertaruhkan supaya saya sehat. Makin banyak mengenang kebaikan, makin banyak merasakan penderitaan, luluh tuh hati. Jelas? Suami kurang sayang ke istri karena enggak memahami penderitaan istri. Ada seorang suami, ini saya lihat di Cina, pasang itu CCTV di rumah, pengen tahu kayak apa kelakuan istri saya. Pulang ngantor teh langsung ngedepruk ke istrinya, karena ternyata istrinya tuh tidak berhenti, karena punya bayi satu, gendong sini, nyuci ini, nyuapin bayi, ngepel. Di CCTV kelihatan, ternyata luar biasa, jatuh hati, semakin sayang. Karena apa? Karena empati dengan derita, kesulitan, perjuangan dan pengorbanan. Bu, Ibu, kalau boleh manusia sujud kepada manusia, istri disuruh sujud ke suami loh Bu. Tahu yang paling mahal dari seorang suami apa? Jawab atuh Bu, jangan bikin emosi. Kamera sesuaikan, harus empati kepada saya nih hadirin. Semalam piket di rumah sakit ini, nggak boleh menceritakan penderitaan hadirin. Suami itu yang termahal tuh Bu, bukan cari nafkahnya, tapi suami ini bisa jadi benteng. Kalau ibu meninggal, suami ridho karena lihat akhlak ibu, ibu bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Itu yang termahal dari keadaan seorang suami. Suami akhlaknya tidak terlalu bagus, kemudian itu mah penting ada dan ridho beres. Makanya harus nanya, Mas, berapa persen ridhonya kepada saya? Sekitar 80. Sok atuh apa yang harus saya lakukan supaya 100%? Ya pengen bikinin jus lah ke sana, kerjain. Kalau suami ridho, itu Allah tuh benar-benar sayang ke ibu. Nah, suami jangan macam-macam ya. Wah sih guys, ya ilmunya tepat sekali lah. Itu yang saya butuhkan, ilmu ini. Bu, Pak, jadi empati. Yang kedua, suportif. Jadi kalau ingin timbul hati yang
kasih sayang, posisi kita tuh jangan di atas, posisi kita tuh senang mensupport yang tidak tahu. Duh, saya ingin jadi tahu orang itu. Yang tidak bisa, apa yang bisa saya lakukan supaya dia bisa. Yang hilaf, lupa, saya harus bantu supaya ingat. Jadi bukan hakim kita tuh, tapi suportif, bagian yang melayani orang. Lihat orang itu belum tahu, aduh saya ingin dia jadi tahu. Lihat orang itu tergelincir, apa yang bisa saya lakukan supaya dia bisa jadi tobat lagi. Jadi maunya tuh ngebantu aja ke orang tuh. Ingin orang lain tuh selamat, ingin orang lain itu bahagia. Jelas nih Bu, Pak? Nah, coba dan perlebar rasa bersaudara. Kayak belanja ke tukang sayur, duh ini tuh saudara saya, dagangannya cuman segini, untungnya juga tidak seberapa. Kira-kira mau nawar tidak? Jangan suka tawar-tawaran ya sama yang untungnya kecil tuh, zolim. Sampai setruk tukang dagang tuh ditawarin. Kenapa ke mall nggak berani nawar? Kenapa ke pedagang kecil nawar? Itu tuh tidak lain. Harusnya berapa ini harganya? 15, bayar 20. Ini kembaliannya Bu, nggak usah silakan. Ya Allah, si ibu tuh dermawan, udahlah kagok kayakan aja dia, muliakan dunia akhirat. 5.000 tuh Pak. Bayangkan yang suka nawar. Masih ingat tidak yang tukang jeruk itu? Harga jeruk 15.000. Yang pertama beli, berapa harga? 15. Ih, mahal amat. 2.000 ya? Ih, mana ada jeruk 2.000? Modalnya aja 10.000. Ya kalau gitu 10.000. Harga 15 dibeli 10.000. Ini yang pembeli pertama. Yang kedua, berapa harga? 15. Ya udah saya beli sekilo, harga 15, bayar 15. Itu yang kedua. Yang ketiga, berapa harganya? 15. Saya beli sekilo, bayar 20.000. Kembaliannya nggak mau diambil. Mana di antara 3 orang ini, 1, 2, 3, yang hidupnya bahagia? Kira-kira yang mana? Jawab. Jawab. 3, benar. Mana di antara 3 orang ini yang didoakan kebaikan banyak oleh tukang jeruk? 1, 2, 3. Tahu saudara juga kalau berbuat baik pasti dibalas ya. Mana di antara 3 orang ini yang paling disukai Allah? 1, 2, 3. Mantap jawabannya, nggak ada yang beda. Mana yang paling disebelin tukang jeruk? Mantap semuanya. Pertanyaan selanjutnya, kalau gitu Bapak Ibu yang mana? Kok nggak ada yang jawab sih? Jujur, awas tuh ngebohong. Waduh. Kita mah tahu ya, yang 3 tuh hebat, tapi prakteknya 1. Dan merasa berjasa itu tuh Pak, kalau udah nawar teh sampai stroke tukang jualan teh. Ayo lain belajar untuk sopan, ramah. Surat Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengar, hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, sesudah kau bulatkan tekad, bilang kau bulatkan tekad, serahkan ke Allah. Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi kalau kita kasar, keras, itu orang akan menjauh. Jelas?
Bu, Pak, jangan kasar sama istri ya. Jelas? Juga masih ingat singa di sini? Kalau manusia menikah, orang pada mendekat, tapi kalau singa menikah, binatang tidak boleh mendekat. Tiba-tiba ada kucing mendekat, singa ngamuk. Pas mau dipukul, kata kucing, singa, tunggu dulu, saya harus ngomong. Apa? Langsung singa pucat. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong loh ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Ini gara-gara ibu galak kayak gini nih. Suami di kantor singa, ke rumah eok eok. Jelas Meng? Meng, jelas nggak Meng? Bos, jelas bos? Jangan galak lah Bu, kasihan masa suami mengeong. Lanjut. 3, qorib. Orang yang qorib itu yang kenapa? Karena tawadu. Pernah nggak lihat orang yang kita mau ketemu, males ketemu dia, karena nggak enak ketemunya tuh, karena jaim, merasa penting, merasa jabatannya tinggi, merasa paling senior, merasa paling berjasa, merasa paling berkuasa, merasa paling kaya, merasa paling pinter. Kalau orang udah merasa diri, itu auranya itu gak enak sekali. Hati-hati nih, kalau kita sudah ujub, takabur, nggak dapat qorib, karena tidak nyaman. Kita selalu menuntut orang lain menghargai kita, menuntut orang lain menspesialkan kita. Ini kebalikan dengan yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu Bu, kalau berjumpa dengan orang, ya Pak, orang lain itu pulangnya sesudah jumpa dengan Nabi, pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling spesial, paling disukai Nabi. Gitu. Tiap orang ketemu, kenapa? Karena Rasulullah itu begitu rendah hatinya. Jadi kalau orang jumpa dengan beliau tuh, beliau perlakukan istimewa. Pikirannya, raut muka, postur, hati, full atensinya kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum. Beliau mengasongkan tangan duluan. Beliau tidak lepaskan sebelum dilepaskan oleh yang disalami. Tidak jarang beliau buka jubahnya untuk duduk tamunya, dan tidak dibeda-bedakan. Beliau dengarkan, kalau ngebodor tamunya beliau senyum, kalau cerita yang beliau terpesona, apresiatif sekali. Dan kalau pulang, beliau tidak berbalik badannya sebelum tamu itu pergi meninggalkan. Begitu spesial. Jadi walaupun beberapa menit perjumpaannya, hati orang tuh puas. Inilah qorib, karena rendah hati, yang tidak pernah merasa lebih dari yang lain. Jelas hadirin sekalian? Ayo jangan sok penting, jangan sok pinter, sok hebat, sok berjasa. Itu tidak akan menambah kebaikan, kecuali nambah enek orang tuh kepada kita. Ayo, karena kalau kita berbuat, bukan kita yang berbuat, Allah yang berbuat, kita cuma jadi jalan aja. Kita nyumbang anak yatim, bukan nyumbang anak yatim, itu rezeki anak yatim dari Allah, cuma dititipin lewat kita. Kalau kita ikhlas, tawadu, jadi kayak masjid ini Allah yang ngebangun, cuma kita diuji jadi jalan. Kalau kita merasa ini masjid semua, nggak ada pahalanya, dan kitanya juga nggak enak. Dan kalau kita ingat jasa tuh, coba saya ngetes, Bu, harus lembut. Bu, kalau suami ngomong gini, gimana perasaan ibu? Istriku, aku ini suamimu tahu, yang paling tanggung jawab, papa yang membanting-banting tulang. Ini rumah
tetesan keringat, kalian makan, pergi sana sini, beli kosmetik, baju. Saya itu yang capek siang malam cari nafkah. Saya ini yang berjuang buat kalian. Bagaimana Bu perasaan Ibu? Jadi bahagia atau jadi sebel? Enak atau enek? Tuh dengerin Pak. Kalau kita merasa penting, merasa berjasa, merasa sudah berbuat, orang lain tuh bawaannya enek dan sebel. Betul tidak Bu? Sama Bu, sama. Kami juga gitu. Apalagi mama Pak, mama teh capek. Nyela jadi sini tuh. Nggak usah diomongin, kami juga sadar ya. Makin diomongin makin sebaliknya. Jelas? Makanya kalau ingin qorib amalkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Sayang atulah bibir ngaplek nggak jelas gitu sehari-hari, mending senyum Pak. Dan senyum ini bukan masalah kelihatan tapi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senyum tidak nih ha? Senyum tidak? Hai, apa kabar? Bagaimana sekarang saya senyum tidak? Itu di call center Pak, ada cermin. Saya nanya, kenapa tiap meja ada cerminnya? Iya karena bicara senyum dan bicara tidak senyum beda. Kering, halo, sedang apa nih? Senyum. Nggak ada yang percaya. Halo, tuh beda kan? Ayo sayang, sedekah dengan senyuman. Enak, bicara sambil senyum juga enak. String, Ibu apa kabar? Sehat Ma? Alhamdulillah. Enak. Bu, apa kabar? Sehat ya? Sing sehat atau sehat ya? Garing. Salam. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Kita selamat enggak nih? Good morning. Siapa yang digudin? Morning. Kita good enggak? Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Masya Allah. Yang tadinya mau digigit anjing nggak jadi, yang tadinya keserempet angkot nggak jadi, yang tadinya mau ketipu nggak jadi karena didoakan. Warahmatullahi, semoga Allah curahkan kasih sayang untukmu. Oh, yang tadinya stres jadi tenang, yang tadinya mabok jadi tidak dapat hidayah, yang pakai tato jadi itikaf, boleh jadi ketembak oleh salam. Rumah tangga yang lagi berantem, assalamualaikum, turun rahmat damai. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dan langgeng. Masya Allah, itu nggak ada tandingannya Pak. Salam seperti itu benar, supaya diselamatkan, dicurahkan kasih sayang, dan diberikan kebaikan yang banyak. Itu lahir dari salam umat Islam. Cari salam-salam yang lain, yang nanding itu. Cari, ada enggak? Makanya, ayo sebarin salam. Kalau istri marah Pak, Papa teh gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum nyobain ya, tapi teorinya mah kayaknya kena nih ada. Ayo Ufsus salam, tebarkan salam. 3, sapa. Ini udah pada kenalan belum? Yang sebelah itu? Belum ya? Cek atuh kenal salam. Ya ini, salam Pak. Aduh, ini teh masalah umat Islam teh. Duduk dari tadi nggak kenalan ini. Kenalan siapa tuh jadi besan atau apa ya nggak? Dek kenalan sama orang tua tuh siapa tuh diangkat mantu ya? Dek, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sudah punya istri belum Dek? Belum Pak. Sama dengan Bapak ya.
Sapa, biasakan kalau duduk tuh duduk, assalamualaikum, sebelah sapa, ya kan? Jadi nyaman, benar tidak? Tapi kalau nyapa jangan bikin sakit hati. Ibu berapa kintal beratnya? Oh, zolim. Jangan nanya segala yang bisa membuat luka. Misalkan suami mana? Jangan. Siapa tahu belum menikah atau siapa tahu udah pisah, benar? Anaknya ada berapa? Jangan. Siapa tahu belum punya anak, udah belum nikah. Nanti jadi nyesek, betul tidak? Juga lihat yang udah beruban, kok udah meninggalkan dunia hitam? Jangan, nanti sangka ahli maksiat. Termasuk jangan suka nanya tentang amalan-amalan sunnah. Sedang saum Senin Kemis enggak? Nah, ini repot. Nyebut diem aja disangka sombong. Ah enggak, doh bohong. Jebut iya, bisa ria. Insya Allah. Sedang saum Senin Kemis enggak Bu? Iya insya Allah. Sebetulnya sih bukan Senin Kemis, saum Daud. Karena saya kan udah 5 tahun saum Daud terus menerus. Tapi saya rahasiakan aja. Dan memang pasangan saum Daud itu tahajud Bu. Jadi saya tuh selain saum juga tahajud tiap malam. Dan supaya makin sempurna, one day one juz odot. Jadi saya itu tiap hari 1 juz. Habis tuh pahala gara-gara kamu nanya ya nggak? Jangan sebala ditanya, kalau mau nyapanya nyapa yang jadi doa. Senyum, salam, sapa, sopan. Enak nggak? Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Jempol. Pernah ngemut jempol saya. Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Kenapa ini enak? Kenapa ini enggak enak? Karena waktu ini keluar, yang keluarin telunjuk tuh lagi, maaf, saya lebih daripada kamu, gitu. Buktinya apa? Telunjuk ini tidak pernah keluar kepada yang dihormati. Atasan sini. Coba nanti ya. Sama komandan sini, habis dia. Sama mertua, coba mertua, nggak dapat warisan jelas itu. Rasulullah begini, sopan, enak sopan, kitanya enak, maaf, permisi, tolong, terima kasih, permisi, maaf, tolong, terima kasih. Ini tawadhu. Lewat ke pembantu, maaf ya Bi, ibu lewat, gitu. Bi, maaf, tolong ambilkan kerudung ibu, maaf ya. Enak tidak? Dengernya enak tidak? Kira-kira yang nyuruhnya enak tidak? Yang disuruhnya enak tidak? Itu teh kebaikan. Kalau kebaikan tuh enak. Bi, ambilin kerudung cepat. Aduh, kira-kira stres nggak? Yang dengernya stres enggak? Si Bibi stres enggak? Stres. Bi, tolong ambilkan drum di kecamatan ya, drum aspal. Tolong ya. Memang ramah tapi berat tetap. Terakhir, santun tuh senang mendahulukan orang lain. Kayak lagi duduk, ada ibu-ibu hamil. Ibu, silakan duduk. Enak tidak? Enak atau enak? Itu. Mau buka pintu, kita bukakan orang lain. Itulah luar biasanya. Itu adalah orang-orang yang qorib, akrab. Terakhir penutup, sahal. Sahal itu mudah. Dalilnya yasiru wala tu'asiru. Mudahkan. Jangan dibikin sulit. Basyiru wala tunafiru. Buatlah suasana itu menyenangkan, jangan dibuat mencekam. Suasana tuh harusnya begitu dalam dakwah tuh Bu. Jangan suka ribet hidup ini. Ini mah ada yang bangun tidur sampai tidur ribet aja. Aduh, ini pinggang serasa remuk. Bohong, kalau remuk nggak bangun dia. Ini kepala lagi serasa belah, kalau belah nggak makan, nggak akan hidup, betul? Bau apa nih? Ya pasti bau dia lah, dia yang menguap, dia yang nafas. Anak-anak,
hati-hati jangan boros air, mahal tahu air tuh sekarang. Nggak usah kayak gitu ngomongnya ya. Mau dimasakan apa nih Bu? Jangan bubur, bosen. Jangan nasi goreng, bosen. Dari dulu itu lagi, baru juga bangun tidur udah rewel. Kalau gitu diberiin bubur aja ya Bu ya, di depan mah. Bubur yang tetangga depan itu cakwenya cuma dikit, ngambek. Nggak usah melotot atau ya nggak. Disuguhin kopi, kopi gini kurang anget, angetin, udah diangetin, kurang manis, terus we ngomel. Kopi tanpa pisang goreng, bagi malam tak berbintang, tahu? Bikin pisang goreng, pisang goreng sekarang kecil-kecil, habis tapi semuanya ya, buburnya ya, pisangnya. Mau keluar, sekarang mah kacau, Cibubur kacau, macet luar biasa. Itu paling enak tuh ya di sana, ngambek aja. Belum juga pergi udah ngambek. Itu lampu merah yang itu ya, dia tuh merahnya seumur hidup, hijaunya sekejap mata. Aduh kacau tuh. Pas menua udah banjir, hancur, udah kayak gini, ngomel, nonton TV juga ngomel. Ini bibir tebel nggak nyanyi, ngaca dong lu. Padahal dengan bibir dia, tebelan dia, ngomel. Lihat mobil bagus pasti nyicil. Padahal bukan dia yang nyicilnya. Pernah dengar nggak orang yang ngomel ribet? Pernah dengar nggak yang gitu? Pernah dengar tidak? Yang benar betul? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri hadirin. Ayo kita bikin lebih simpel hidup ini, mau tidak? Oh enak hadirin, simpel aja kayak itu ya. Supir, Pak maafin nih, ya udah nggak apa-apa Pak supir, maaf saya nabrak anak Bapak, ya udah nggak apa-apa, udah nggak ada yang niat jelek. Sesudah di Erik tadi malam saya telepon supirnya, Pak supir masih muda dia ya, alhamdulillah anak saya nggak parah, hanya memar aja. Aduh Bapak alhamdulillah, saya nggak bisa tidur mikirin anak Bapak. Udah nggak apa-apa, mau diproses nggak kata polisi tuh? Nggak usah Pak, udah dia juga nggak ada niat, udah kekeluargaan aja beres ya. Gimana mobilnya penyok? Ya ganti ya, beres. Enggak, penyok di asuransi beres, sudahlah yang penting mah anaknya selamat, betul tidak? Kalau mobil mah ya cuman segitu-gitunya. Ya nanti gimana dong kalau udah gitu mobil dijualnya lebih murah? Ya nggak apa-apa, untung yang beli. Digampangin lah hidup Maya. Bu, kalau suami minta maaf teh, maafin saya saya pernah menyakiti. Ya udah nggak apa-apa Pak, mudah-mudahan ada hikmahnya. Beres. Jangan maafin saya maafkan Pak. Tapi Papa asal tahu ya, antara memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Kalau memaafkan sekarang Mama bisa, tapi melupakan beda. Karena omongan Papa yang tadi itu bagai cutter yang merobek-robek ulu hati saya, dan bagai dicukain loh, perihnya kepanjangan hadirin. Simpelkan, prank, piring pecah Bu, maaf Bu piring pecah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar aja Bi, itu piring titipan Allah, lain kali lebih hati-hati. Ibu, kok Ibu beda banget sekarang? Ya kan sahel Bi, Ibu baru dengar, nggak tahu besok lusa masih ingat atau enggak ini. Serius hadirin? Nyaman, ban meletus Pak, ban meletus Pak. Iya udah rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Enak Pak, dari ribet juga tidak menyelesaikan masalah, betul? Bu, tuh tetangga itu ngomongin Ibu terus. Siapa tahu salah dengar. Enggak salah dengar, asli saya dengar sendiri kok. Udah, mungkin dia udah lagi emosi ngomongnya. Enggak emosi, dia ngomongnya juga begini kalem. Ya mungkin dia udah robah pikirannya. Belum robah, kan barusan ngomongnya juga. Ya udahlah Bu, terserah dia mau ngomong apa. Sorga mah milik Allah, bukan milik dia. Kalau dia benar mudah-mudahan saya ke bawah benar, kalau dia salah mudah-mudahan diampuni Allah. Dah ya Bu ya, assalamualaikum, beres. Monyet lo, bukan, assalamualaikum, beres. Bener nggak sih? Kenapa semua urusan dibikin ribet? Sayang waktu hidup kita, betul tidak? Di majelis ta'lim ada yang kentut,
Tuh, ya sudah kan udah selesai masalahnya. Bu, jangan kentut. Gimana jangan? Udah ya kan. Dan udah selesai, mau diapain lagi? Udah nyebar, betul tidak, nggak bisa dipulangin. Tapi kan bau, berarti udah masuk. Ini teh serius Pak. Kebanyakan kita mah hidupnya teh ngeribet-ribetin masalah, betul Dina? Dibuat rumit, dibuat rudet, mau makan nggak ada garam jadi ribet, rugi. Ternyata orang yang tidak akan tersentuh api neraka itu adalah yang sahal. Kenapa? Karena dia tidak diperbudak nafsu. Orang yang hidupnya ribet tuh orang yang diperbudak nafsu. Semua jadi masalah, kerjanya nyari-nyari kesalahan orang, semua dibikin rumit. Tidak begitu ternyata. Hayyin, layin, qorib, sahal. Kenapa hayyin? Karena selalu ingat Allah dengan yakin tiada Tuhan selain Allah, tidak menuhankan apapun di hatinya selain Allah. Kenapa layin, lembut? Karena hatinya penuh penyayang, ya. Kenapa qorib? Karena hidupnya sangat tawadu, rendah hati. Orang sombong tidak bisa qorib. Kenapa sahal? Karena hidupnya qanaah, tidak mau diperbudak nafsu. Itulah hadirin 4 target yang mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita latih supaya kita memiliki akhlakul karimah. Kita akan tutup dengan doa, tapi sambil wakaf dulu ya. Mau hadirin? Sambil baca Quran sama-sama zikirnya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang mau berwakaf, berinfak silahkan ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hadirin, mari sejenak tundukkan hati kita.
Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat. Entah berapa lama lagi umur yang Allah sediakan untuk kita. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang seusia dengan kita pun telah tiada. Kita pasti mati. Kita pasti akan berpisah dengan dunia ini. Kita pasti akan berpisah di dunia ini dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan umur yang tersisa bisa menebus semua dosa dan aib kita. Mudah-mudahan sebelum ajal tiba, Allah beri kesempatan kita berbekal yang cukup agar akhir hayat kita husnul khotimah. Mudah-mudahan sisa umur ini bisa berbakti kepada orang tua, sehingga orang tua kita puas, bahagia melahirkan kita. Mudah-mudahan sisa umur ini kita bisa bersungguh-sungguh membekali keluarga kita, agar tidak ada satupun yang jadi ahli neraka. Mudah-mudahan sisa umur ini kita bisa memiliki akhlak yang mulia, hati yang bersih, sehingga berhak mewariskan husnul khotimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih atas semua nikmat ini ya Rabb. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi, ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami, berkahi sisa umurnya, jadikan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah, lindungi dari fitnah kubur, ringankan hisabnya, jadikan ahli sorga. Jangan biarkan ibu bapak tersentuh api neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang menguasai semua karunia. Karuniakan rumah tangga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami, penguat iman kami, penguat amal ibadah kami. Titipkan keturunan yang soleh, solehah. Muliakan akhlak anak-anak. Lindungi dari perbuatan durhaka. Lindungi dari kejahatan makhlukmu. Lindungi dari apapun yang kau haramkan. Ya Allah, andai di dunia ini berpisah, kumpulkan di surga. Jangan sampai satupun anggota keluarga kami jadi ahli neraka. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, kuatkan iman kami ya Allah, indahkan akhlak kami, bersihkan hati kami, cukupi hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah, jauhkan dari yang haram, yang subhat. Sehatkan lahir batin ini ya Allah, sehat yang bisa menjadi penguat ibadah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh, dekatkan kami dengan para ulama ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah,
dari bala, dari musibah. Istiqomahkan kami ya Allah. Jamu hamba-hambamu ini di baitullahmu ya Allah. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan solihan maqbul. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Razak. Ya Allah, berikan jalan keluar dari masalah yang menghimpit ya Fattah. Berikan kemudahan segala urusan yang barokah. Jauhkan dari segala urusan yang jadi fitnah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu bapak yang baik. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada takdir kita bertemu kembali. Kalaupun tidak di dunia ini, kita kumpul di sorga ya. Ingat hayyin, layin, qorid, sahal. Itulah target akhlak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian kepada para jamaah mohon